Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan laporan pendahuluan tentang asuhan keperawatan gerontik pada pasien dengan diabetes mellitus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wira Fitriani, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan keperawatan, program studi pendidikan profesional tahun 2024. Definisi diabetes mellitus adalah penyakit hiperglikemia yang ditandai dengan ketidakadaan absolut insulin atau penurunan relatif insensitivitas sel terhadap insulin menurut Corwin 2010. B. Etiologi. Yang pertama, DM tipe 1 atau DM tergantung insulin. Penyebabnya faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Yang kedua, DM tipe 2 atau tidak tergantung insulin. Penyebabnya usia, obesitas, dan riwayat keluarga. C. Manifestasi klinis. A. Jumlah urin yang dikeluarkan lebih banyak atau poliuria. B. Sering atau cepat merasa haus atau polidipsia. C. Lapar yang berlebihan atau makan banyak, polifagia. D. Frekuensi urin meningkat atau kencing terus, oliguria. E. Kehilangan berat badan yang tidak jelas sebabnya. F. Kesemutan atau mati rasa pada ujung saraf di telapak tangan dan kaki. G. Cepat lelah dan lemah setiap waktu. H. Mengalami rabun penglihatan secara tiba-tiba. I. Apabila luka tergores lambat penyembuhannya. D. Mudah terkena infeksi terutama pada kulit. D. Komplikasi. Yang pertama, komplikasi jangka pendek atau akut, yaitu 1. Hipoglikemia, 2. Ketoasidosis diabetik atau KAD, 3. Hiperosmolar atau hiperglikemik HSS. 2. Komplikasi jangka panjang atau kronis. Yang pertama, gangguan pada mata atau retinopati diabetik. Yang kedua, kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Yang ketiga, kerusakan saraf. Yang keempat, masalah kaki dan kulit. Yang kelima, penyakit kardiovaskular. F. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, glukosa plasma sewaktu melebihi 200 mg per dl. Yang kedua, glukosa plasma puasa lebih dari 140 mg per dl. Yang ketiga, glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi 75 gram karbohidrat atau 2 jam postprandial lebih dari 200 mg per dl. Yang keempat, aseton plasma atau keton positif secara mencolok. Asam lemas bebas, kadar lipid dan kolesterol meningkat. G. Penata laksanaan. Penata laksanaan pada diabetes yang pertama yaitu diet, 2 latihan, 3 penyuluhan, 4 obat. Konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, A. Pengkajian. Hal-hal yang perlu dikaji yang pertama yaitu 1. Identitas, 2. Keluhan utama, 3. Riwayat penyakit terdahulu, 4. Riwayat penyakit keluarga. B. Pemeriksaan fisik. A. Sistem respirasi. Dapat ditemukan adanya gejala dyspnea dan penggunaan obat bantu pernapasan dikarenakan adanya penimbunan badan keton. B. Sistem kardiovaskular. Adanya peningkatan denyut nadi dan pada gambaran EKG dapat ditemukan gambaran bradikardi atau takikardi. C. Sistem persarafan. Ditemukan adanya gejala neurologis berupa kesemutan di bagian tubuh hingga penurunan kesadaran pada pasien DM dengan komplikasi neurologis. D. Sistem perkemihan. Adanya gejala sering berkemih terutama pada malam hari. E. Sistem pencernaan. Adanya gejala mudah lapar dan haus, kadar glukosa darah yang tidak stabil. F. Sistem muskuloskeletal. Adanya penurunan rentang gerak dan kelelahan setelah melakukan aktivitas. C. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan disfungsi pankreas. Yang kedua, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan hiperglikemia. Yang ketiga, gangguan integritas jaringan dan kulit berhubungan dengan neuropati perifer. C. Intervensi keperawatan. Diagnosa yang pertama, 1. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan disfungsi pankreas.
Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kestabilan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil: lelah atau lesu menurun, kadar glukosa darah membaik, mulut kering menurun, haus menurun. Intervensinya: manajemen hiperglikemia. Yang pertama, identifikasi penyebab hiperglikemia. 2. Monitor kadar glukosa darah. 3. Monitor tanda dan gejala hiperglikemia, misal poliuri, polidipsi, polifagi, kelemahan, pandangan kabur, sakit kepala. 4. Berikan asupan cairan oral. 5. Konsultasikan dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk. 6. Anjurkan menghindari olahraga saat kadar glukosa darah lebih dari 250 mg per dl. 7. Anjurkan monitor kadar gula darah secara mandiri. 8. Anjurkan terhadap diet dan olahraga. 9. Anjurkan pengelolaan diabetes, misalnya penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan, penggantian karbohidrat, dan bantuan profesional kesehatan. 10. Kolaborasi pemberian insulin bila perlu. 11. Ajarkan klien senam kaki diabetes. 2. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan hiperglikemia. Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan perfusi perifer meningkat dengan kriteria hasil: 1. Denyut nadi perifer meningkat, penyembuhan luka meningkat, sensasi meningkat, 4. Pengisian kapiler membaik, 5. Akral membaik, 6. Nyeri ekstremitas menurun, 7. parestesia menurun, 8. kelemahan otot menurun, 9. kram otot menurun. Intervensi: perawatan sirkulasi. 1. Perawatan sirkulasi perifer, misal nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu, angka brachial index. 2. Identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi, misal diabetes mellitus, perokok, orang tua, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi. 3. Monitor pancu kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstremitas. Lakukan pencegahan infeksi. 5. Lakukan perawatan kaki dan kuku. 6. Anjurkan berolahraga rutin. 7. Anjurkan mengecek air mandi untuk menghindari kulit terbakar. 8. Lanjutkan penggunaan obat penurunan tekan darah, antikoagulan, dan penurun kolesterol jika perlu. 9. Anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat, misal melembabkan kulit yang kering. 3. Gangguan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan neuropati perifer. Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil: 1. Kerusakan jaringan menurun, 2. Nyeri menurun, 3. Perdarahan menurun, 4. Perfusi jaringan meningkat, 5. Nekrosis menurun. Intervensinya: integritas kulit dan jaringan. 1. Identifikasi penyebab gangguan kulit dan jaringan. 2. Monitor tanda-tanda infeksi. 3. Monitor karakteristik luka. 4. Bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik. 5. Bersihkan jaringan nekrotik. 6. Berikan salep yang sesuai ke kulit. 7. Berikan salep yang sesuai jenis luka. 8. Anjurkan menggunakan pelembab, misal lotion atau serum. 9. Jelaskan tanda dan gejala infeksi. 10. Kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Demikianlah penyampaian laporan pendahuluan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.